Haruskah komodo dipisahkan dari manusia? Kehidupan komodo, binatang purba yang sudah ada di muka bumi sejak jutaan tahun lalu, adalah kehidupan yang brutal dan penuh perjuangan. Tak seperti mamalia lain yang dipelihara induknya, bayi komodo sudah harus belajar menyelamatkan diri dari komodo lain, bahkan dari ibunya sendiri, yang tak mustahil memangsanya. Demi mempertahankan karakter dan habitat komodo yang asli, Gubernur NTT Victor Laiskodat berencana untuk menutup Taman Nasional Komodo TNK Loh Liang di Pulau Komodo selama 1 tahun. Kita mau membuat wild komodo, jadi tidak seperti sekarang orang datang melihat komodo bisa jinak. Tidak ada lagi, ujar Victor. Dia harus agresif. Justru kita mau bahwa semakin hari dia agresif dan dia liar. Victor merujuk pada praktik lalu di masa lalu ketika turis sering memberi makanan untuk komodo. Menurutnya, hal itu mengubah karakter komodo menjadi jinak dan malas. Selain itu, katanya, TNK Loh Liang juga menghadapi masalah lain seperti langkanya mangsa komodo akibat perburuan liar dan masifnya jumlah turis. Karenanya, kata Victor, penutupan harus dilakukan untuk pengelolaan wisata yang lebih baik. Hukum rencana itu, Victor mengatakan dia akan memindahkan warga Pulau Komodo, yang berada dekat kawasan TNK Loh Liang, ke pulau lain, seperti Pulau Padar atau Pulau Rinca. Di Pulau Rinca, terdapat pula konservasi komodo, Taman Nasional Loh Buaya, yang tidak akan ditutup. Karena namanya Pulau Komodo, maka kita harus mengatur agar pulau itu betul-betul hanya terisi komodo. Tidak boleh ada manusia yang lain, kata Victor. Victor juga menyebut sifat asli komodo yang agresif dan berbahaya sebagai pertimbangan warga harus dipindah. Wacana itu menimbulkan penolakan keras dari warga kampung Komodo. Wakil Kepala Adat Kampung Komodo, Amin, mengatakan warga lebih baik mati daripada harus pindah dari desa yang mereka sebut tumpah darah mereka. Amin mengatakan bagi masyarakat Kampung Komodo, yang terdiri dari 1.818 jiwa, komodo bukan sekadar hewan, tapi saudara-saudara. Ia menceritakan bahwa kepercayaan itu berasal dari legenda tentang Putri Najo yang mempunyai anak kembar laki-laki, yang satu manusia dan yang lain berwujud komodo. Komodo itu dinamai Sebae. Saat beranjak dewasa, Sebae menjadi sumber masalah karena sering mencuri ayam tetangga. Oleh sebab itu, ibu dan saudara kembarnya mengantar Sebae untuk tinggal di hutan. Legenda itu masih diceritakan turun-temurun hingga saat ini. Maka kita di sini kalau seandainya orang pukul komodo kita terasa betul. Terasa ada hubungan darah daging, hubungan batin antara komodo dengan manusia, ujar Amin. Ia yakin jika warga dipindah, komodo niscaya ikut pindah. Amin menyebut beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang bupati yang mau memindahkan warga kampung Komodo. Orang Komodo gelisah. Begitu kami gelisah. Banyak komodo berenang ke Sapek Bima, NTB, banyak berenang kemana-mana, ujarnya. Istri Amin, Inderwati, mengatakan warga tidak takut meski komodo sering datang ke kampung untuk memakan ternak. Kami tahu persis hatinya binatang komodo itu sejalan dengan manusia, mungkin ada kontak batin, katanya. Untuk menyuruh komodo pergi, katanya. Warga hanya perlu mengucap dalam bahasa asli kampung Komodo, Sebae, Moke Mai Asdelao Wali Rihu, yang berarti Komodo, pergilah, jangan ganggu. Menurut warga kampung, hanya ada satu warga yang digigit oleh komodo hingga tewas di masa lampau. Anak itu disambar komodo karena langsung bermain di hutan padahal baru saja pulang dari laut sehingga tubuhnya bau ikan. Sementara, menurut data Balai TNK, selama 10 tahun terakhir ada 15 kasus komodo menggigit manusia ditambah 1 korban meninggal di kawasan TNK. Di antara 15 kasus itu, 9 korban di antara mereka adalah petugas TNK, 5 masyarakat di kampung Komodo dan Rinca, serta 1 fotografer dari Singapura. Adapun korban meninggal adalah pemburu liar dari pulau lain. Di Pulau Rinca, Tahi adalah korban yang digigit komodo tahun lalu. Kata Tahi, komodo itu menyerangnya saat ia tidur siang di pondok peristirahatan di kebunnya. Saya kaget sudah mundur sehingga saya jatuh di tanah. Akhirnya saya di tanah. Dia melompat ke bawah.
Dia tarik di bawah, akhirnya saya ikut. Ujarnya menceritakan insiden itu. Tahi adalah seorang warga kampung Rinca yang digigit komodo pada tahun lalu. Ia akhirnya dapat melepaskan diri dari komodo setelah memukul hewan itu dengan tongkat kayu. Tahi berhasil selamat karena langsung dibawa warga ke rumah sakit di Labuan Bajo. Meski takut, Tahi mengatakan hingga kini ia masih pergi ke kebun setiap hari untuk bekerja. Seorang anak muda di desa Komodo, Rosa Sapira, mengatakan warga mendukung upaya pemerintah untuk melestarikan komodo. Kan gubernur sama masyarakat komodo bisa kerja sama melestarikan hewan komodo. Kan tidak harus pindah juga kan desa komodo, ujarnya. Sementara, Victor berkukuh Pulau Komodo steril dari manusia. Mereka akan dibuat hidup lebih baik, lebih layak, dengan perencanaan turisme. Dengan masyarakat pariwisata yang baik, itu akan membuat mereka lebih diuntungkan, ujarnya. Victor menambahkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sedang melakukan kajian tentang wacana ini. Sejak TNK ditetapkan sebagai satu dari 7 keajaiban dunia pada tahun 2012, sebagian besar warga Pulau Komodo mulai menggantungkan hidup dari sektor pariwisata. Sebelumnya, banyak dari mereka yang bekerja sebagai nelayan, yang menggunakan bom ikan, hingga pemburu ilegal. Maka itu, warga menentang penutupan TNK karena akan berdampak pada pendapatan mereka. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengelola TNK, menegaskan bahwa warga tidak perlu dipisahkan dari habitat komodo. Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE, Wiratno, menyebut warga sudah tinggal di desa komodo lebih dari 100 tahun. Hubungan masyarakat dengan komodo itu sangat bagus. Ini yang menarik sebetulnya. Jadi sebetulnya kita tidak ada peraturan yang mengeluarkan masyarakat dari Taman Nasional, kata Wiratno. Ia menambahkan tidak ada konflik antara masyarakat dan komodo. Coba lihat deh di kampung komodo kan. Di situ ada 1000 lebih individu komodo dan tidak ada isu yang mengatakan komodo turun populasinya jadi 1000 individu. Tidak ada. Kita melakukan pemantauan 15 tahun sampai dengan saat ini, ujarnya. Wiratno lanjut mempertanyakan dasar Gubernur NTT mengeluarkan wacana itu. Karena kewenangan ada di Menteri LHK dan yang penting masyarakat bukan di dalam atau di luar. Tapi bagaimana masyarakat menjadi subjek dari pengelolaan dari Taman Nasional Komodo? Bukan hanya menjadi objek dan itu menjadi kewajiban kita bersama, ujarnya. Wiratno menambahkan tim kementerian dan pemerintah provinsi NTT akan melakukan kajian bersama terkait hal ini.